Jelang Piala Dunia U17, JIS akan direnovasi untuk memenuhi standar FIFA, namun FIFA belum menyatakan apakah JIS layak atau tidak untuk Piala Dunia U17. Berbagai pihak menilai persoalan ini ditujukan sebagai bentuk politisasi calon Presiden Anies Baswedan. Lantas benarkah renovasi JIS hanyalah akal-akalan demi mendiskreditkan Anies? Dan apakah sekedar mengganti rumput adalah hal yang urgent? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra, dan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, Mas Angga, selamat sore. Selamat sore, sepak bola. Ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini, Bung Akmal dan juga Mas Angga. Saya ke Mas Angga dulu ya. Mas Angga, ada aroma politisasi dalam renovasi JIS karena seakan-akan JIS ini dibangun tidak sempurna, tidak baik, sehingga kemudian pemerintah harus repot begitu ya merenovasi sejumlah kekurangan yang ada pada JIS. Nah, tanggapan Anda bagaimana, Mas Angga? Ya, benar banget, benar sekali Mas Kevin. Sebenarnya nuansanya lebih ke mendowngrade ya, karena kan sebenarnya secara prinsip sudah didesain oleh konsultan kelas dunia yang ngebangun juga anak bangsa yang dari BUMN dan segala macamnya yang memang juga kelas dunia gitu ya, penghargaannya banyak, diliput National Geographic dan segala macamnya gitu. Tapi ini kesannya ingin mendowngrade gitu. Padahal kata kuncinya adalah FIFA belum melakukan apapun atas JIS yang sudah dibangun gitu. Karena kenapa ini jadi politik? Karena orang yang kompeten nggak menilai itu gitu. Kalau misalnya FIFA yang datang, FIFA yang bilang kurangnya di sini, kurangnya di situ, itu jadi input yang bagus buat pengembangan JIS ke depan. Tapi kan ini fully atraksi gitu ya, orang yang nggak punya kompetensi bicara tentang stadion JIS ini nggak sesuai standar FIFA, kesannya dibangun asal-asalan, lalu rumput juga yang menilainya adalah vendor penyedia rumput gitu, bukan verifikator FIFA-nya langsung. Jadinya rumit gitu. Padahal di Argentina juga rumputnya kemarin pas U20 nggak sempurna gitu. Dan apalagi ini U17 yang grade-nya mungkin nggak setinggi U20 gitu ya. Jangan-jangan kalau FIFA datang malah dia approve. Tapi kan pilihannya adalah mempolemikan ini bahwa wartawan, ada menteri, dan macam-macamnya gitu ya. Yang nggak punya kompetensi untuk menilai itu. Padahal kalau FIFA yang datang, FIFA yang memberikan komentar, kasih masukan sesuai dengan kompetensinya mereka, saya sih yakin nggak akan jadi polemik yang besar gitu. Tapi karena ini orang yang nggak punya kompetensi, yang berkomentar tentang standar FIFA, padahal stadionnya dibangun oleh konsultan yang sering bangun stadion berstandar FIFA dengan FIFA Stadium Guideline gitu. Jadinya polemik dan politis gitu. Seakan-akan yang dikerjakan di JIS itu asal-asalan gitu sih kira-kira Mas Kevin. Ya, Bung Akmal, menurut Anda bagaimana? Apakah memang ada politisasi begitu dalam proses renovasi atau perbaikan JIS ini, Bung Akmal? Ya, saya dari awal mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi PDIP di Piala Dunia. PDIP yang dimaksud bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Piala Dunia isinya politik. Kalau bicara berberes untuk sebuah hajatan besar itu biasa. Orang kawinan mau bikin pesta itu pasti berberes semuanya untuk menerima tamu agar tamu nyaman dan aman. Nah, tamu merasa senang hadir di tempat hajatan kita, itu biasa. Perbaikan-perbaikan, ada hal-hal yang perlu dibenahi, itu biasa. Tapi kemudian menjadi, saya tidak ingin menyebut politik, ya mungkin menjadi polemik ketika kemudian larinya kemana-mana gitu, ke masalah rumput. Dan kebetulan yang menyampaikan masalah rumput ini itu kan bukan orang yang kompeten menurut saya. Harusnya datangkan misalnya seperti tadi dikatakan, datangkan asesor dari FIFA atau technical director langsung dari FIFA yang melakukan investigasi ke lapangan. Nah, ini kan yang datang chairman dari KRP yang merupakan vendor rumput untuk Piala Dunia U20 kemarin. Nah, kemudian analisanya juga beberapa hal banyak yang keliru, seperti disebutkan bahwa rumput JIS saat ini pakai rumput Zosia japonica, padahal yang kemudian mau diganti oleh rumput material Zosia material. Padahal yang dipakai di JIS ini ya rumput Zosia material gitu kan. Jadi 90% rumputnya ini adalah rumput hibrid yang 90% rumput alami jenis Zosia material, kemudian 5%-nya ini adalah rumput sintetis dalam bentuk spesies limola gitu kan.
Dan ini sudah merupakan standar internasional. Kalau dikatakan JIS ini rumputnya sama dengan rumput Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, sama dengan Allianz Arena, markas Bayern Munchen, sama juga dengan Wanda Metropolitano, markasnya Atletico Madrid. Jadi beberapa hal kemarin saya berdebat sama Pak Komar sebagai chairman dari KRP, yang saya bilang bahwa apa yang dianalisa beliau ini salah, banyak kesalahannya. Termasuk misalnya dia kaget ada karpet loh, hibrid itu ditanam di rumput hibrid itu ditanam di karpet gitu kan. Artinya sebenarnya permasalahannya bukan harus mengganti rumput, untuk memaintenance rumput ini dari hal-hal misalnya misalnya warnanya agak kuning dan sebagainya, kan tinggal di maintenance saja. Kalau kemudian rumputnya harus diganti, saya pikir dalam tanda kutip ya, ini udah bicara proyek sebenarnya, bukan lagi bicara pembenahan untuk persiapan Piala Dunia. Baik, Bung Akmal dan juga Mas Angga, kita akan lanjutkan diskusi kita usai headline pukul 17 ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Masih bersama kami, pemirsa, ada juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra, dan koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Saya kembali kepada Mas Angga. Mas Angga, ada keyakinan dari Ketua PSSI bahwa kalau FIFA datang pada saat ini ke JIS, maka JIS akan langsung dicoret sebagai stadion berstandar FIFA. Tanggapan Anda? Saya nggak terlalu yakin sebenarnya, karena di Argentina pun kan sebenarnya skenarionya sama ya. Argentina ditunjuk 4 bulan sebelum pelaksanaan karena Indonesia nggak jadi. Sekarang pun sama gitu, Indonesia ditunjuk 4 bulan sebelum pertandingan gitu ya, U17. Dan kalau dilihat di Argentina itu di Stadion La Plata, kemarin ada Inggris Italia kalau saya nggak salah pertandingannya, lapangannya juga nggak bagus-bagus banget gitu, nggak yang sempurna, perfect, 100% bagus banget gitu. Lapangannya juga bocel-bocel, bolong-bolong, nggak bolong-bolong sih, tapi kuning dan segala macam yang nggak rata dan lain-lain. Itu juga FIFA approve aja gitu, nggak ada masalah. Apalagi U17 itu kan tidak punya standar setinggi Piala Dunia Senior maupun Piala Dunia U20 harusnya. Makanya penting untuk nunggu aja FIFA datang ke sini. Apa yang dia sampaikan kita ikuti gitu. Karena yang punya otoritas kan FIFA, nggak mungkin otoritas lain yang menilai itu. Makanya berkaca pada U20 di Argentina juga begitu, kayaknya sih FIFA juga mungkin akan tetap approve JIS gitu ya, sama kayak FIFA approve stadion-stadion di Argentina untuk U20 gitu. Paling penting adalah FIFA datang dulu ke Indonesia, bukan pihak lain yang nggak punya kompetensi gitu kira-kira. Alasan rumput JIS itu tidak sesuai dengan standar itu menurut Anda mengada-ngada begitu? Iya, karena carpet type hybrid grass itu ada di FIFA Stadium Guideline gitu, sesuai dengan standar FIFA tentunya, kan itu kan yang mengeluarkan standarnya adalah FIFA gitu ya. Tinggal nanti kualitasnya apakah sudah harus siap, kalaupun misalnya mau siap nanti harus dipupuk atau nggak boleh main, itu kan nanti nggak boleh dipakai main dulu selama beberapa minggu misalnya, itu kan FIFA yang menentukan nantinya gitu, sehingga bukan dari orang yang nggak punya kompetensi gitu. Jadi secara baku dari FIFA yang standarnya dirilis FIFA itu sudah dilakukan, tinggal nanti maintenance seperti kata Mas Akmal tadi gitu. Perlu maintenance aja gitu, apa sih yang kurang, apa sih yang apalagi kan sekarang tidak lagi musim hujan gitu ya, mungkin itu pengaruh juga misalnya gitu-gitu sih. Itu yang perlu dicek dari FIFA-nya langsung, yang memberikan penilaian, bukan orang yang nggak punya kompetensi gitu kira-kira. Oke, baik. Bung Akmal, menurut Anda ribut-ribut mengenai renovasi JIS yang perlu dilakukan karena masalah rumput lah atau kemudian masalah mengenai pintu, ini siapa sih yang diuntungkan dengan ribut-ribut polemik mengenai renovasi JIS ini menurut Anda, Bung Akmal? Ya, ini kan tahun politik ya, segala sesuatunya pasti dikaitkan dengan politik, apalagi misalnya kebetulan Pak Anies kan mau mencalonkan diri jadi capres, bisa jadi ketua umum PSSI juga calon cawapres misalnya, sehingga kemudian apapun yang dilakukan pada akhirnya dianggap berbau politis, apalagi misalnya dibuat dalam seperti drama gitu. Ini kan yang terjadi seperti itu. Saya tuh yakin dengan kondisi saat ini untuk infrastrukturnya ya, itu akan bisa digunakan untuk Piala Dunia U17, kecuali tidak dimasukkan sebagai daftar calon stadion yang digunakan untuk Piala Dunia. Kalaupun kemudian mau dilakukan perbaikan yang maintenance saja, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu ditambah, itu wajar.
Kayak kemarin misalnya ketika kita sudah mencalonkan 6 stadion, bahkan sampai detik-detik terakhir Iwayan Dipta masih harus dibenahi. Dan itu wajar, karena apa ya, itu tadi saya katakan tadi, kalau kita mau hajatan kan beres-beres itu hal yang biasa. Tapi kalau kemudian jadi drama dan ada yang sebenarnya ada masalahnya sedikit, tapi kemudian dibesar-besarkan, itu kan menjadi polemik yang akhirnya kontraproduktif. Kita lebih baik kemudian membenahi semuanya yang menjadi kebutuhan primer gitu, kebutuhan utama apa? Akses. Tadi sudah disampaikan, lahan parkir, kemudian juga bagaimana para penonton datang ke stadion JIS dengan misalnya alat transportasi, ada minibus, ada tram dan sebagainya yang kemudian memudahkan mereka untuk datang, sehingga FIFA safety and security stadiumnya terjaga. Dan saya pikir harus disudahi lah polemik-polemik semacam ini. Kita berharap Piala Dunia ini bisa digelar, biarkan rakyat menikmati sepak bola, jangan kemudian dimasukkan unsur-unsur politik untuk menuju 2024. Rakyat juga masyarakat pecinta bola sudah paham bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang sangat penting untuk mereka nikmati di tengah kondisi situasi ekonomi bangsa saat ini. Jadi menurut saya adalah sebaiknya mulai sekarang kita fokus renovasi saja, tidak usah kemudian dibuat ramai dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperbaiki bersama-sama, tapi juga harus dikawal, jangan sampai kemudian ada kesan masuk ke jurang atau ke ranah politik. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai ada PDIP lah di Piala Dunia U17 ini. Dan kalau kemudian ada yang tender-tender untuk urusan karpet dan sebagainya, ya tunggu FIFA saja. FIFA melakukan assessment, kirim orangnya ke sini, sehingga kemudian apa yang diinformasikan oleh FIFA itu yang valid. Dan saya pikir itu akan lebih objektif. Mas Angga, menurut Anda polemik mengenai renovasi JIS ini akan terjadi tidak apabila kemudian pada waktu terbangun JIS ini pada saat itu bukan Anies Baswedan gubernurnya? Sebenarnya kan ini udah ramainya dari awal gitu ya, dari begitu Pak Anies mulai bangun JIS itu semua sudah meramaikan dan membawa ini ke politik. Padahal niat awal pembangunan JIS itu kan memang memberikan alternatif stadion untuk Persija. Bahkan yang saya ingat sebenarnya 17 Agustus 2021 PSSI dan JIS serta Pak Anies sudah bikin MOU untuk bisa dipakai lapangannya. Lalu September 2022 saat menjelang Indonesia Curaçao itu dipermasalahkan gitu, dan yang dipermasalahkan bukan kualitas bangunannya tapi parkir dan segala macamnya. Lalu sekarang ketika kejadian lagi akhirnya jadi politik semua gitu. Dan saya ingat bahwa Persija dan Jakpro itu sudah mengajukan ke PSSI sebelumnya Pak di tahun 2022 bahwa agar JIS bisa dipakai untuk pertandingan Persija di Liga 1 gitu. Tapi sampai hari ini belum pernah ada kejelasan, meskipun pengurusnya sudah berganti tapi sekjennya tetap sama. Nggak ada kejelasan juga apakah JIS itu bisa dipakai oleh Persija. Kan sebelum U17 ya mungkin Persija dulu deh gitu. Kita nggak pernah dapat kabarnya nih gitu. Jakpro, Pemprov segala macam belum dapat kabar bahwa JIS ini bisa dipakai untuk pertandingan Persija, bahkan bukan hanya Piala Dunia. Nah, ini yang jadi kesannya bahwa udah dibangun bagus-bagus, megah-megah, alternatif buat sepak bola supaya kita bisa nonton. Jadi kesannya wah jangan sampai dipakai nih, karena kalau dipakai kasih ada kepentingan benefit politik dan segala macamnya. Padahal sebagai penonton sepak bola, saya pribadi pengennya bisa nonton pertandingan bola apapun itu di JIS kalau GBK lagi nggak dipakai. Tentunya kalau misalnya GBK dipakai sama kayak Wembley di Inggris lah gitu, dia jadi keramat, stadion keramat di mana puncak sepak bola Inggris ada di situ. Nah, yang lainnya di stadion klub itu ada kalau di Indonesia ada JIS, ada Pakansari, ada Patriot dan lain-lain. Gitu. Makanya ini jadi berat politiknya, karena mungkin yang mengkritik juga fokusnya jangan sampai dipakai supaya tidak jadi benefit politik di 2024 gitu. Oke, Bung Akmal, proses penilaian FIFA terhadap sebuah stadion layak atau tidak itu prosesnya berapa lama sih? Apakah memang hanya 1 hari? Apakah memang tidak diberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk memperbaiki begitu kalau ditemukan ada kesalahan? Ya, ada kesempatan tuh. Kita misalnya sebagai contoh, kemarin Peru diberi kesempatan panjang untuk melakukan pembenahan stadion yang dianggap tidak layak. Tapi kemudian Peru tidak bisa menepati sesuai dengan jadwal yang ditenggat FIFA sampai akhirnya pada tanggal
3 April 2023 Peru dinyatakan batal jadi tuan rumah karena tidak siap infrastruktur. Kalau Indonesia, menurut saya kalau soal infrastruktur kita sudah siap gitu ya. Tinggal memang pembenahan-pembenahan aja. Wajar kalau misalnya akses transportasi umum di JIS ini agak sulit karena memang rata-rata stadion di Indonesia itu dibangun di daerah-daerah pinggiran, bukan cuma JIS. Waktu kita bangun misalnya stadion Sijalak Harupat, membangun stadion Gelora Bung Tomo, membangun stadion Gede Bage, kemudian sampai membangun stadion Lukas NMB di Papua, semua kan daerah-daerah terpencil sehingga aksesnya memang akses transportasi belum masuk. Nah nanti itu sambil berjalan akses transportasi itu akan kemudian dibenahi pastinya oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya pikir untuk konteks saat ini, kalau saya tadi katakan JIS kecuali tidak disodorkan menjadi salah satu tuan rumah itu tidak akan lolos. Tapi kalau disodorkan saya pikir lolos. Nah sebenarnya 4 stadion saja kita untuk jadi tuan rumah Piala Dunia kita sudah bisa gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi ramai dan menjadi polemik adalah ketika banyak drama-drama yang dipertontonkan. Nah saya berharap drama ini sudah dicukupkan, kita bersama kompak bareng-bareng untuk mensukseskan Piala Dunia U17. Jangan sampai nanti urusannya Piala Dunia U17 sama dengan Piala Dunia U20 di masa injury time ketika sudah waktunya kita akan menggelar Piala Dunia tiba-tiba batal karena ternyata FIFA melihat ada indikasi intervensi politik di dalamnya dalam kegiatan Piala Dunia. FIFA sangat-sangat alergi dengan intervensi politik dan itu sudah kita alami di Piala Dunia U20. Jangan sampai kita jatuh 2 kali, hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses renovasi JIS akan seperti apa. Terima kasih Bung Akmal, terima kasih Mas Angga telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.